pasal tentang waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Quran fil awqatil mukhtarah, dalam waktu-waktu pilihan untuk membaca Al-Quran. بسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال اعلم أن الأفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل الأفضل من الأول والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang utama untuk membaca Al-Quran, walaupun membaca Quran kapan saja boleh, tapi ada waktu-waktu yang memang dianjurkan, yang lebih disukai karena keutamaan waktu. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah demi waktu. Sangat berharganya waktu. Walaupun semua waktu berharga, tapi ada awqat, ada waktu-waktu yang mukhtarah, waktu-waktu yang mustajab. Ada tempat-tempat yang mustajabah. Ada orang-orang yang doanya mustajab. Jadi ada waktu-waktu yang memang waktu itu diperintahkan kita untuk banyak berzikir, pagi dan petang misalkan, waktu malam hari, waktu pagi dan sebagainya. Ada tempat-tempat juga yang Allah pilihkan, tempat untuk kita bermunajat pada Allah dan berdoa. Ya, di rumah Allah, di Masjid Nabawi, Raudhah, Hijr Ismail, tempat-tempat yang memiliki keutamaan yang disebut. Walaupun semua kita tempat berdoa boleh-boleh saja, tidak ada larangannya. Maka dikatakan i'lam, ketahuilah, anna afdalal qiraati ma kana fi shalah. Sesungguhnya bacaan Al-Quran yang paling utama adalah ketika kita dalam salat. Ketika kita dalam salat. Wa madhhab Syafi'i wa ghairihi, dan madhab Imam Syafi'i dan yang lainnya, anna tatwil al-qiyam fi sholati afdalu min tatwil as-sujud. Dalam madhab Imam Syafi'i dan yang lainnya, sesungguhnya memanjangkan berdiri dalam sholat lebih utama daripada memanjangkan sujud. Memanjangkan bacaan dalam sholat lebih utama daripada memanjangkan sujud. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, afdhalus salati tulul qunut. Afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling utama adalah tulul qunut. Al-qunut al-murad bil qunut al-qiyam. Wa li anna dzikrul qiyamil qiraah. Kenapa? Karena dalam berdiri itu banyak membaca Quran. Jadi maksudnya qunut di sini adalah bacaan. Salat yang paling afdal adalah yang panjang bacaan Qur'annya. Wa dzakara ruku' wa sujud at-tasbih. Kalau berdiri membaca Quran, kalau sujud, kalau ruku' bertasbih. Wa li'annahu naqala anhu sallam tatwil al-qiyam aktsar. Banyak riwayat yang menyatakan Rasulullah kalau salat panjang. Ini kalau salatnya salat sendiri. Ya, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya tentang panjang dan apiknya salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam salat sendiri,
Cuma ada bacaan-bacaan yang memang kapan panjang, kapan dibaca pendek. Pada waktu-waktu tertentu, maghrib jangan panjang-panjang, waktu yang pendek. Subuh ya dianjurkan bacaan yang panjang. Maka kalau subuh Rasulullah, kalau Jumat bacanya panjang. Ada beberapa waktu. Cuma dilihat juga sesuai dengan jamaahnya. Ya, pernah sahabat Mu'adz bin Jabal sampai ngimamin baca surat Al-Baqarah. Akhirnya habis sholat ada yang ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang sholat ke Al-Baqarah. Belum ada ya. Nah, dipanggil afattanun anta ya Mu'adz. Ya, jadi ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dalam sholat sendiri, ya makin banyak kita membaca makin afdal. Kenapa? Karena baca Quran adalah zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah membaca Quran ini ketika dia makin cinta akan makin banyak baca Quran. Quran ini dikatakan risalatun mursalatun ilaik. Quran ini adalah surat yang Allah kirimkan untukmu. Bagaimana seandainya kalau ada surat dari orang yang kita cintai, Pak? Dari kekasih kita, dari orang kita cintai, itu surat pasti dibaca mulu. Tidur baca, bangun tidur baca lagi. Dibaca terus. Fa kaifa law anna ar-risalata jaa min rabbil alamin. Bagaimana kalau seandainya surat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ketika orang ada datang surat, kalau kita meremehkan orang yang salah satu bagian daripada ta'zim, menghormati orang yang memberi surat adalah dengan membacanya. Ta'zim. Kalau ada surat, kita ini datang surat nih. Dari siapa surat? Dari si fulan yang kita kagak hormati, biasanya taruh aja surat. Enggak dibaca buru-buru, kadang-kadang yang kita enggak suka buru-buru dibaca, dibuka aja kagak. Ya. Tetapi coba kalau dari orang yang kita cintai pasti dibuka, diulang lagi, dibaca lagi. Dari siapa? Oh dari si fulan, orang yang dicintai pasti dibaca. Dan begitu pula tanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tanda kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala kasratul qiraah, banyak membaca Al-Qur'an. Cinta, bukti cinta kita kepada Quran dengan kita banyak membaca Al-Qur'an. Terus dibaca karena enggak mau lepas. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau orang itu tidak punya bacaan Qur'annya, tidak ada wiridan Qur'annya, tidak pernah mendengarkan Al-Quran, rugi. Quran ini surat adalah yang Allah kirimkan buat kita semuanya untuk merubah hidup kita. Jadi jangan Quran itu banyak orang dikatakan ghayyir. Dalam ada sebuah kitab tajwid mengatakan ghayyir nazaratika al-khati' lil Quran. Rubah cara pandang kita yang salah terhadap Al-Quran. Quran itu tidak hanya diletakkan di rumah saja ini untuk menangkal jin, ditaruh Quran di rumah. Dari habis nikah sampai orang meninggal tuh Quran kagak pernah dibaca, sampai lupa naruh Quran di mana. Ada lagi naruhnya di mobil. Quran itu dibaca dan diamalkan akan bermanfaat besar buat kita yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Maka anna tatwil al-qiyam fi sholati afdal. Memanjangkan berdiri berarti memanjangkan bacaan salat kita, terkhusus dalam salat-salat hening sendiri. Boleh Bapak menghatamkan Quran, ya kita ada stand, pakai buat dirian Quran, baca. Dah hafal Quran tapi kita pengen hatam Quran dalam solat tahajud kita, dalam solat duha kita, letakkan saja kita baca, boleh dalam solat sunnah menghatamkan Quran tulul qiyam. Ya. Jadi kalau solat dalam kesendirian yang kita tidak diganggu dengan yang lain. Kalau kita solat kemudian kita bacanya panjang, ya belum tentu yang lain nikmat mendengarkan Quran, belum tentu. Ya, belum tentu ada orang yang nikmat mendengarkan Al-Quran. Belum tentu. Ya, itu.
Bahkan ada orang yang nangis nonton film Korea tapi baca Quran belum pernah dia nangis. Ada di sini yang nonton film India nangis. Tapi baca Quran tidak pernah nangis. Lihat bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan raqiqul qalb. Maka ketika Rasulullah SAW sakit, ya, Abu Bakar suruh imam. Kata Aisyah, jangan Abu Bakar, dengan bapakku. Bapakku ini orang yang kalau nangis ini tersahdu-sahdu, takutnya yang lain tidak suka, artinya terganggu. Kenapa? Karena sering menangis ketika membaca Al-Quran. Ini dalam sholat. Yang paling utama adalah tulul qiyam. Afdhalul qiraati ma kana fi shalah. Bacaan Quran yang paling baik adalah dalam sholat. Maka coba usahakan kita khatam dalam sholat. Maka sebagian masjid menghatamkan Al-Quran ketika sholat tarawih. Boleh saja asal ada kesepakatan dengan jamaah. Jangan sampai dulu awal-awalnya ada isu Darul Falah pengen sholat qiyamul lail 1 juz. Udah pusing semua. Sudah dengar sana sini. Walaupun boleh-boleh saja kalau misalkan jamaahnya bisa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jangan sampai gara-gara bacanya 1 juz, yang sholat cuma 1 baris, jangan. Ya, jadi membuat orang jauh dari masjid, jangan juga. Kecuali memang ada kesepakatan, memang suka dan sebagainya. Kalau di Arab jangan tanya. Ya, kalau udah makin 10 terakhir, sholatnya 1 malam 3 juz. Udah biasa, 1 malam 3 juz, berarti 10 terakhir khatam 1 Quran. Ya, itu qiyamul lailnya saja. Wa ammal qira'atu fi ghairi shalah. Sedangkan bacaan Al-Quran di luar salat, fa afdaluha qira'atul lail. Yang paling utama adalah di malam hari. Wa nisful akhir minal laili afdalu minal awal. Membaca Al-Quran di akhir malam lebih utama daripada di awal malam. Al-Habib Mujtaba, salah satu muridnya, Habib Umar Al-Hafiz, Umar Salim Al-Hafiz, itu menceritakan Habib Umar itu jam 1:30 udah bangun. Baca Quran, zikir, wirid, jam 2, jam 1:30 udah bangun. Ya, kemudian sampai beliau wiridnya sampai jam 3. Jam 3 beliau pergi kemana? Ke Darul Mustafa, pondok beliau di sana. Kemudian ikut bareng sama santri-santri beliau yang hafal Quran sambil murojaah. Ya, dan ada waktu yang nggak bisa diganggu beliau. Habib Umar itu yang nggak bisa diganggu kapan? 1 malam, ya pasti ya. Kemudian sama waktu syuruk, dan habis syuruk beliau 1 juz baca Quran. Sampai di Istiqlal, walaupun beliau ada di luar negeri, beliau nggak boleh meninggalkan 1 juz baca Quran ba'da syuruk. Itu yang nggak pernah ditinggal beliau. Ya, jadi beliau punya waktu khusus untuk Quran di malam hari, di pagi hari. Wa nisful akhir minal lail, membaca Al-Quran di akhir malam, akhirnya ya jam 3, jam 4 menjelang subuh lebih utama daripada di awal malam. Ya. Wal qira'atu bainal maghribi wal isya mahbubah. Membaca Quran antara maghrib dan isya, ini tradisi orang-orang tua kita, walaupun sudah terjadi pada masa orang-orang terdahulu. Para salafus saleh kalau maghrib isya tidak pulang lagi mereka. Habis selesai zikir, mereka baca Quran sampai isya. Ya, ini ada dari para ulama. Imam Nawawi mengatakan wal qira'atu bainal maghrib wal isya mahbubah, sangat dicintai, disukai. Itu baca Quran. Ya, jadi yang ada kesempatan maghrib habis zikir, ya udah baca Quran. Maghrib ke isya yang sibuk dengan waktunya, maka sempatkan maghrib isya, udah jangan ganggu-ganggu. Jadi ada waktu yang kita harus egois. Kapan? Ketika kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ada jatah kita kapan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, kapan kita membaca Quran yang enggak diganggu sama orang lain kita baca. Jadi antara maghrib dan isya, ini tradisi memang orang tua kita dahulu seperti itu. Ya, kalau orang tua kami dulu ya sama, orang tua di sini juga biasanya maghrib isya nggak pulang lagi, udah masjid terus sampai nunggu isya. Ya itu.
Ini Masya Allah, walaupun ya mungkin hanya ilmunya tidak banyak, tapi diamalkan apa yang mereka dapatkan. Ya, tidak sembarangan. Jadi kita buka, oh ternyata ada riwayatnya. Kita buka ada riwayatnya. Ya, misalkan kenapa Allah habis sholat Jumat baca Al-Falaq, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali. Ya, saya buka dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, saya buka dalam kitab zikir-zikir Imam Nawawi, ternyata memang disunnahkan ya habis sholat Jumat baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Sudah ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang lain belum tahu riwayatnya, makanya Allahumma lantas jalan. Ya, Allahumma, kadang-kadang zikirnya subhanallah, ada zikir-zikir yang memang dianjurkan dalam beberapa, kayak doa habis sholat Jumat, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Muhid ya Rahim ya Dzal Arsy ya Al-Baghdadi. Ada doa-doa yang dianjurkan ba'da sholat ada. Tidak ada dalilnya. Ya, saya pernah ngimamin, ya mic saya dimatiin lagi doa. Ngimamin mic saya dimatiin lagi doa. Banyak ada riwayat-riwayatnya ketika habis sholat itu zikir. Jadi ada habis sholat lagi ngimamin micnya dimatiin. Ada yang marah-marah, yang nggak setuju dengan orang yang matiin itu. Ya ada orang-orang yang punya, tapi biasa saja enggak kita. Tetap aja doa, nggak pakai mic ya doa, mau ikutin amin ya silakan, kagak ya silakan. Ya itu. Jadi di luar salat, waktu yang paling utama di malam hari, terkhusus di nisful lail akhir, ya sulusul akhir, di sepertiga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun rahmatnya di sepertiga malam sampai menjelang subuh, itu waktu yang utama. Dalilnya itu. Wa ammal qira'atu fin nahar fa afdaluha ba'da salati subh. Sedangkan membaca Quran di siang hari paling utama adalah habis sholat subuh. Ya, ada siang ada malam. Siang itu maksudnya dari ba'da subuh sampai maghrib. Yang paling utama kapan? Ba'da subuh. Ya, itu maka Habib Umar ini melazimkan beliau habis syuruk. Itu beliau habis zikir, ya, zikir kemudian habis syuruk, selesai syuruk, sholat 2 rakaat, beliau baca. Ini waktu yang beliau enggak ganggu. Kata Al-Habib Mujtaba, ya, beliau mengatakan mau beliau ada di luar negeri ataupun di Tarim, beliau enggak mau diganggu waktu beliau. Ini waktu-waktu spesial beliau enggak boleh diganggu. Jadwal apapun jangan sampai. Maka di Istiqlal selesai syuruk beliau sholat, beliau ada di Istiqlal tetap sholat beliau dan baca Quran 1 juz. Nah, kita ada enggak amalan kita? Ini orang-orang yang soleh, yang memang sudah dekat pada Allah Subhanahu wa taala, punya waktu bagaimana berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala menyendiri, hanya di hadapan halayak orang banyak. Jadi kalau di siang hari subuh, malam sepertiga malam sampai akhir, ya. Kalau waktu yang sangat dicintai antara maghrib dan isya, ya, silakan. Ini waktu pilih, walaupun kapan saja ada waktu baca Quran, tidak ada masalah, tidak ada. Cuma ada waktu-waktu yang memang dipilihkan yang para ulama, dan memang ada hadis-hadis yang menyatakan waktu ini waktu yang utama. Ya. Wa amma qarahatu fil qiraati fi waqti min al-awqat li ma'nan fi, ya, wala qarahata fil qiraah, tidak ada waktu membaca Quran yang makruh, yang dibenci, tidak ada. Ya, tidak ada waktu pada subuh, tidak ada. Seperti bagaimana sholat pada subuh, pada asar, tidak dalam baca Quran, tidak. Ya, tidak ada waktu yang makruh dalam membaca Al-Quran. Wa amma ma rahabun Abi Dawud an Mu'ani bin Rifa'ah an masyayikhi. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dawud an Mu'ani bin Rifa'ah an masyayikhi dari guru-gurunya, annahum karihu al-qira'ata ba'da al-'asr. Dari Ibnu Abi Dawud dari Mu'an bin Rifa'ah dari guru-gurunya mengatakan mereka karahu, membenci membaca Quran setelah asar. Wa qalu hiya dirasatu Yahudi itu adalah tempat untuk ngederasnya, belajarnya orang-orang Yahudi. Maka kata Imam Nawawi, fa ghairu maqbulin wala aslalahu. Pendapat ini tidak bisa diterima dan tidak ada asalnya dan dasarnya, kata Imam
An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa yukhtaru minal ayyam, dan pilihan dari hari-hari kita membaca Quran yaumul Jum'ah. Ya, yaumul Jum'ah banyak sekali baca Quran, baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, atau baca ayat Quran. Kita baca Quran di hari Jumat. Wal Itsnain wal Khamis wa yaum Arafah. Hari Senin dan Kamis juga. Kenapa? Itu ada namanya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari Senin dan Kamis? Itu amalan kita setiap minggu dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika laporan itu kita banyak-banyak di hari itu membaca Quran, banyak-banyak sholat, banyak berpuasa disunahkan di hari itu. Karena apa? Ada yang diangkatnya harian, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Yatanawabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Bergantian malaikat pagi sama malaikat yang jaga malam. Ya, itu mingguan. Apa harian? Ada yang mingguan. Amal kita diangkat, yaitu yaumul Itsnain wal Khamis. Maka memperbanyak baca Quran di hari Senin dan hari Kamis. Wa yaum Arafah, di hari Arafah banyak-banyak membaca Al-Quran. Wa minal a'syar, di 10, dikatakan 10 terakhir Ramadan, lebih banyak lagi. Nah, kalau salafus saleh kita, kalau ulama-ulama kita, sampai yang kami dapatkan di Masjid Al-Azhar, ada seorang ulama di Mesir itu, ya, kita kalau sholat 10 terakhir bacanya 3 juz, Masya Allah. Ya, semalam 3 juz. Kalau sehari, kalau sudah biasanya 1 juz, tapi kalau sudah 10 terakhir tuh bacanya lebih banyak lagi. Ya, kenapa? Karena kemuliaan waktu di 10 terakhirnya itu. Kan beda antara 10 awal dengan 10 akhir. Beda, walaupun kapan saja baca Quran boleh, tapi ada waktu ini perbanyak. Apalagi kalau itu malam, tepatan malam Lailatul Qadar. Lebih banyak lagi pahalanya dibandingkan di luar-luar itu karena keutamaan waktunya. Ya, kemudian asr awal min Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, wa minasyuhur, di antara bulan-bulan, kalau kan hari-hari ya. Kalau bulan apa? Bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan kagak khatam Quran. Jangan sampai Ramadan kagak khatam Quran. Udah bulan yang kagak baca khatam Quran, Ramadan juga kagak jangan. Kenapa? Rasulullah, tradisinya baginda Rasulullah, sunnahnya baginda Rasulullah selalu menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan. Rasulullah selalu khatam Quran. Jadi kebiasaan khataman Quran Ramadan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, bahkan Imam Syafi'i ya sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam setiap hari di bulan suci Ramadan. Maka waktu Ramadan banyak memperbanyak membaca Al-Quran di hari Arafah. Ya, jadi ada waktu malam kapan, waktu siang kapan. Ya, waktu malam sepertiga terakhir, waktu siang kapan di pagi hari. Ya, kemudian waktu yang dicintai adalah waktu bainal maghrib wal isya. Ini waktu-waktu. Ya, walaupun secara umum kapan saja ada waktu baca Quran. Ya, kalau tidak sempat. Walaupun sempat waktu-waktu ini ya dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Faslun idza urtija 'ala al-qari falam yadri ma ba'da al-maut alladhi yantahi ilayhi fasa'ala an غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فلا يقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه. Kalau ada orang urtija 'alal qari lam yaqdir 'alal qira'ah, kalau ada orang yang susah bacanya sulit baca Quran, ya. Falam yadri ma ba'dal maut, dia tidak bisa baca, dia lagi baca misalkan qul a'udzu bi rabb ini apa bacanya ya? Bi rabb misalkan contoh. Ya, setelah dia baca ada penggalan kata yang dia tidak bisa. Fasa'ala anhu ghairahu, kemudian dia bertanya kepada kawannya. Fayam bagi ayat adab, maka kita yang ngasih tahu
jangan bikin ngedon. Gini aja nggak bisa. Ya, udah dimarah-marahin malah nggak bisa, jangan. Bima ja'an Abdullah bin Mas'ud, ada dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum qala idza sa'al ahadukum, apabila salah seorang dari kalian bertanya an ayatin, tentang ayat, fal yaqra ma qablaha, maka baca ayat sebelumnya. Misalkan qul a'udzu birabbin nas, ini bacanya apa ya? An-nas, maka kita baca qul a'udzu birabbin nas falyaqra ma qablaha, baca ayat sebelum apa? Penggalan sebelumnya dari awal. Ya, baca penggalan awalnya, jangan yang itu dibaca, ditegaskan, kemudian baca dari awalnya. Fal summa yaskut, kemudian diam. Wala yaqul kaifa wa kaifa kadza wa kadza. Jangan bikin ngedon. Ya, jadi kalau ada orang ngajarin jangan bikin agar gimana dia bisa baca. Semangat. Ya. Fa innahu yulabisu alaik. Kenapa? Terkadang kalau kita galak enggak mau ngaji. Ya, itu terkadang kenapa kalau ada gurunya galak enggak mau ngaji. Ya, ada enggak yang begitu? Guru galak enggak mau ngaji, gurunya galak banget. Baru salah dikit mau dibentak, enggak mau ngaji. Nah, ini ya. Jadi ada memang, ya, walaupun punya guru yang galak tuh sebenarnya rezeki buat kita. Kenapa rezeki? Ya, kenapa rezeki? Dapat pahala sabarnya banyak. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim Pak dikatakan, ya isbir fasbir ala jafa'il muallim fa inna rusubal ilmi min tanafurihi. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, adab bagaimana belajar, ya, fasbir, bersabarlah kepada guru yang tegas, yang galak. Fasbir ala jafa'il muallim, sabarlah kepada guru yang tegas, dikit-dikit disalahin, sabar. Ya emang kalau salah dia disalahin. Ada orang maunya ngaji gak mau disalahin, dia ngapain belajar ngaji? Kalau gak mau kalau salah ya salah. Fasbir ala jafa'il muallim fa inna rusubal ilmi. Kenapa? Karena gagalnya seorang penuntut ilmu fi tanafurihi, ketika mendapatkan guru yang galak, yang tegas, dia kabur, enggak mau belajar lagi. Ini kesalahan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, walaupun guru juga punya adab juga, ya jangan galak-galak. Tapi dalam masalah ya tegas berbeda, galak dengan tegas berbeda. Kalau tegas itu ada salah ya disalahkan. Kurang gunahnya, kurang panjangnya, makhrajnya salah. Nah, maka fasbir, sabarlah ala jafa'il muallim, atas ketegasan seorang guru. Fa inna rusubal ilmi, ya, karena gagalnya orang dalam menuntut ilmu itu fi tanafurihi, ketika dia tidak mau lagi hadir di majlis guru-guru tersebut. Nah, innaudzubillah. Ya. Idza sa'alaka ahadukum, apabila bertanya salah seorang dari kamu akhahu, saudaranya, an ayatin, tentang ayat, falyaqra ma qablaha, maka baca ayat sebelumnya atau penggalan sebelumnya, summa yaskut, kemudian berhenti, wala yaqul, dan jangan berkata kadza wa kadza, begini, jangan. Ya, fa innahu yulabbisu alaih, karena nanti malah buat dia, ya, menjauh, ya, menghindar daripada membaca Al-Quran. Nah, ini tentang ketika ada orang yang tidak bisa dan bertanya. Faslun, dikatakan lagi, idza arada ayustadilla bi ayatin. Ini dalil. Kalau ada orang ingin baca ayat dalil daripada Quran, ayyaqul qala Allah Ta'ala kadza. Kalau ada orang pengen baca Quran, lagi ceramah, qala Allah Ta'ala, baca qala Allah Ta'ala, qala yaqulu Allah Ta'ala. Walau ayyaqul Allah Ta'ala yaqul. Bukannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fil Qur'anil Karim, tidak ada. Ini disebutkan dalam kitab, ya. Kan ada ya, Imam Jigu bilang, ya, dikatakan qala Rasulullah sallallahu, ini disebutkan idza arada ayyastadilla bi ayatin, kalau kalian hendak
berdalil dengan ayat Al-Quran, ayyaqul, maka kalian mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kaza, walahu ayyaqul, dan juga mungkin berkata Allah Ta'ala yaqul, pakai yaqulu, yaqulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini sudah disebutkan. Wala karahata fi syai'in min hadza, boleh qala Allah Ta'ala atau qala Allah Ta'ala yaqul, boleh pakai fi'il madhi, boleh pakai fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi qala Allah Ta'ala, atau pakai fi'il mudhari yaqulullah Ta'ala. Kalau fi'il madhi qala Allah Ta'ala, atau pakai fi'il mudhari yaqulullah Ta'ala. Hadza huwa sahih al-mukhtar, inilah pendapat yang sahih dan pendapat para ulama salaf dan khalaf. Kalau ada yang mengatakan lagi di luar itu tidak ada dasarnya. Ya, jadi ini disebutkan, ingin berdalil aja kita disebutkan. Jangan sampai ikut-ikutan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ini ajaran dari mana? Ini kitabnya sudah jelas. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang kayak begitu enggak usah diikutin. Ya, jangan usah, jauhin majlis-majlis. Ya, ceramah-ceramahnya jangan sampai ini masuk akal juga. Agama ya tidak melulu pakai akal juga. Ya, kita bersandar kepada dalil. Warwa bin Abi Dawud an Mutarrif an Abdullah bin As-Sikhir at-Tabi'i al-mashhur qala la taqulu innahu ta'ala yaqul walakin qulu innahu ta'ala qala. Ada dalam riwayat dari seorang tabi'in Abdullah bin Sikhir, beliau mengatakan jangan mengatakan innallaha ta'ala qal pakai fi'il madhi, tapi beliau mengatakan walakin qulu jangan pakai fi'il mudhari, innallaha ta'ala yaqul, bukan yaqul. Ya, jangan berkata pakai yaqulullah, tapi qala Allahu ta'ala, innallaha ta'ala qala, pakai fi'il madhi kata beliau. Pakai fi'il madhi, jangan pakai fi'il mudhari. Wa hadha alladhi anqarahu Mutarrifun khilaf ma jaa bil Qur'an wa sunnah. Ini bertentangan dengan pendapat Al-Qur'an dan sunnah dan pendapat para sahabat. Jadi pendapat yang tadi yang atas yang benar. Boleh pakai qala Allah au yaqul. Dua-duanya boleh pakai fi'il mudhari atau fi'il madhi. Yang enggak boleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an, itu yang enggak boleh, jangan dipakai. Kalau ada khatib qala Allah Ta'ala yaqul fil Qur'anil Karim, qala Allah Ta'ala atau inna Allah Ta'ala yaqul, boleh pakai fi'il mudhari qala, fi'il madhi qala, atau pakai fi'il mudhari yaqul. Apa dalilnya? Dari sebutkan wa fa'alathu sahabah wa man ba'dahum radhiyallahu anhum faqad qala Allah Ta'ala wallahu yaqulul haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaqulul haq, berkata al-haq, kebenaran. Dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, pakai fi'il mudhari, yaqulullahu ta'ala man jaa bil hasanah. Ini Abi Dzar al-Ghifari. Ya, Rasulullah mengatakan yaqulullah, Rasul mengatakan yaqulullah. Ini kalau yang bilang enggak boleh pakai fi'il mudhari enggak ada dasarnya, karena Al-Qur'an dan sunnah mengatakan demikian. Dalam penafsiran juga wa fi sahih Bukhari fi tafsiri qauli ta'ala lan tanalul birra hatta tufiqu bima tuhibbun, Abu Talha yang punya sawah dekat, punya kebun dekat Masjid Nabawi yang Rasul suka, ya, dan orang-orang lain bisa mengambil minum di sumur yang ada di sawahnya Abu Talha. Beliau mengatakan ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tufiqu bima tuhibbun, ya Rasulullah, saya punya ini kebun saya, kebun yang paling saya cintai, maka saya wakafkan untuk umat. Kata siapa? Abu Talha. Ketika turun ayat lan tanalul birra, tidaklah kalian mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sehingga kalian mendermakan mimma tuhibbun, apa yang kau cintai. Maka datanglah Abu Talha kepada Rasulullah, ini kebun yang paling saya cintai, maka saya wakafkan untuk umat. Kata siapa? Kata Abu Talha. Ya Rasulullah, inna Allah Ta'ala yaqul. Abu Talha mengatakan yaqul pakai fi'il mudhari. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, fa hadza kalamu Abi Talha bi hadratin Nabi. Ini perkataan Abu Talha di hadapan Rasul dengan mengatakan pakai fi'il mudhari yaqulu.
Jadi yang berdalil nggak boleh pakai fi'il mudhari tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Dan banyak sekali sampai di bawah pun demikian. Ya, hadis-hadisnya. Fi sahih an Masruq qala qultu li Aisyah mengatakan alam yaqulillah, tidaklah Allah berfirman. Ya. Jadi kalau ada orang ingin berdalil dengan ayat Al-Qur'an, diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, diajarkan oleh baginda Rasulullah, diajarkan oleh para sahabat, pakainya innallaha ta'ala yaqul atau qala Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil nih. Ya, Ustaz Aulia. Ya, jadi nanti boleh dimasukkan. Ini dalil yang mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalilnya. Ini dalilnya daripada ayat Al-Qur'an, dari hadis baginda Rasulullah, dari para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wa nadhairu hadza fi kalam salaf wal khalaf akthar min an tuhsar. Dan pendapat para salafus salih banyak sekali yang mengatakan qala Allah taala atau innallaha taala yaqul. Jadi enggak ada yang mengatakan qala Nabi, enggak ada. Bid'ah, dolalah, ini bid'ah yang sesat. Ya, itu maka hati-hati ya. Inna hadzal dina ya inna hadzal hadis dinun fa'khudhu amman ta'khuduna dinakum. Ya, hadis ini, ajaran Islam ini adalah al-isnadu minad din. Hadis ini adalah agama. Maka kalau pengen belajar agama, lihat-lihat gurunya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini kata Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Kalau mengaji itu lihat-lihat gurunya. Ya, itu. Ini kan udah bertentangan dengan pendapat para salafus saleh, para ulama, ya, mazhab arba'ah. Itu hati-hati yang sudah berselisih. Alaikum bisawadil a'zam. Kalian ini ikutilah pendapat mayoritas ulama. Ya, banyak sekarang yang membidah-bidahkan amalan-amalan yang diragukan. Sampai ziarah aulia pun kemarin saya jemputkan dalil-dalilnya kenapa ziarah makam wali. Saya sebutkan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat para ulama salafus salih, saya sebutkan semua biar orang itu tidak ragu untuk berziarah. Ya, sampai Imam Syafi'i mengatakan, saya kalau ada hajat saya datang ke makam Imam Abu Hanifah, saya minta kepada Allah, ya, dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai demikian Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ahlul bid'ah, kafir. Wal'iyadu billah. Ya, hati-hati kalau kita berbicara, jangan sampai penyembah kubur. Siapa yang menyembah kuburan? Tidak ada kita menyembah kuburan. Ya, itu. Makanya hati-hati berkalam. Lihat para sahabat saleh, baca sejarah, tidak hanya hadis. Perbuatan manusia itu, ulama itu dalil juga. Rasulullah SAW mengatakan kana Rasulullah SAW khuluqul Quran. Akhlaknya baginda Rasul adalah Quran. Ya, apakah para salafus saleh tidak berdasarkan Quran? Tidak mungkin. Ketika memang diharamkan, tidak mungkin dia ziarah makam para ulama, tidak mungkin. Ya, mereka juga baca dalil, hafal hadis, hafal Quran. Jadi hati-hati kalau ingin berpendapat. Ini loh ayat Qurannya, ini loh dalilnya, ya, dan sebagainya. Lihat, mungkin dalilnya benar, cuma pahamnya terhadap dalil yang salah. Ini hati-hati, perlu diperhatikan, jangan sampai salah belajar guru. Wah, ini kayaknya yang paling benar, Quran Sunnah mulutnya. Belum tentu, ya, belum tentu. Orang yang hafal Quran dan hadis belum tentu jadi muhaddis dan mufassir. Saya sampaikan semalam. Coba kalau masing-masing dikasih adonan bikin kue bolu, sama-sama adonannya sama, kira-kira rasanya beda nggak? Beda nggak rasanya? Ada orang punya Quran hadis, cuma kalau untuk nggak punya dasar ilmunya, nggak punya bahasa Arab, nggak punya balaghah, usul fikih, itu racikannya beda dengan orang yang berilmu. Dikit-dikit bid'ah tuh biasanya begitu, nggak punya racikan. Coba bikin kue bolu semuanya, bahannya sama, telur, terigu, pakai sama. Nanti ada yang bantet, ada yang gosong, ada yang enak. Tergantung kemahiran masing-masing. Dan Quran ini dan hadis butuh ada yang mengajarkannya, ya, yang memahaminya. Oleh itu para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para
Nabi, jangan kita memahami itu dengan paham kita yang tidak memiliki dasar-dasar ilmu untuk memahami Quran dan Sunnah.